Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Olivia Notiversigin dengan NIM 31S24001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai heat conduction with chemical heat source. Kondisi panas dalam suatu material atau sistem memiliki sumber panas atau reaksi kimia eksotermik. Fenomena yang terjadi pada materi ini adalah panas atau reaksi eksotermik, di mana panas ini terdistribusi dalam material. Lalu panas tersebut akan mengalir dari daerah dengan suhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah sesuai dengan hukum Fourier. Lalu adanya sumber panas yang menyebabkan distribusi temperatur yang tidak seragam material. Lalu pada fenomena ini dapat terjadi di dalam sebuah reaktor. Di dalam reaktor, terdapat suhu kompresi akomodasi katalis harus dikontrol untuk menghasilkan produk yang optimal. Dalam materi ini, kita juga menggunakan reaktor fixed plate atau FBR. Reaktor kimia berbentuk silinder yang di dalamnya terdapat packing atau katalis yang dapat mempercepat reaksi kimia. Fluida atau reaktan dialirkan ke dalam reaktor dengan aliran aksial, yaitu mengalir dari atas ke bawah melalui reaktor dan disebabkan oleh gravitasi. Ketika fluida umpan melalui katalis, terjadi reaksi kimia antara reaktan atau mengubah reaktan menjadi produk. Karena reaksi kimia ini bersifat eksoterm, maka terjadi disipasi untuk menjaga suhu reaktor tetap stabil. Pada gambar ini terdapat ini sebagai inert partikelnya, ini katalik partikel, dan ini sebagai inert partikelnya. Ini sampai pada zona ini adalah zona 1 dan ini adalah zona 2 dan ini adalah zona 3. Ini di sini akan menghasilkan produk. Di titik ini adalah Z sama dengan L dan ini Z sama dengan 0. Dan ini adalah delta Z. Pada zona 1 ini adalah zona yang masuk yang dipenuhi oleh partikel inert atau partikel non-katalik, di mana masuknya reaktan dan tidak terjadi reaksi pada zona 1. Lalu pada zona 2, zona reaksi yang dipenuhi oleh partikel katalis sepanjang Z sama dengan 0 hingga Z sama dengan L dari sini sampai sini. Ini ada penambahan katalis dan di sini terjadi reaksi. Lalu pada zona 3 ini adalah zona keluar yang dipenuhi partikel inert atau partikel non-katalitik. Ini adalah sebagai keluarnya produk dengan tidak adanya terjadi reaksi. Jadi pada zona 3 ini tidak terjadi reaksi dan akan tepat keluarnya produk. Asumsinya adalah yang pertama, fluida mengalir melalui tabung reaktor dalam aliran turbulen, yaitu dengan kecepatan aksial seragam pada nilai superfisial. Yang kedua, densitas, laju alir massa, dan kecepatan superfisial semuanya tidak bergantung pada R dan Z. Yang ketiga, dinding reaktor diasumsikan terisolasi dengan baik, sehingga suhu dapat dianggap tidak bergantung pada R. Yang keempat, laju volume produksi energi panas melalui reaksi kimia. SC itu adalah fungsi dari tekanan, suhu, komposisi, dan aktivitas katalis. Ini adalah sebagai kontrol volume di mana fluida mengalir dari atas sampai bawah sama dengan arah Z. Ini adalah inversi, ini ke sini adalah R, arah R. Di sini adalah Z sama dengan 0, dan di sini adalah Z sama dengan L. Dari sini, dan ini adalah sebagai delta Z-nya. Ini, ketika ini delta Z, di sini saat delta Z pada saat Z, torsi ZZ adalah VZ pada saat Z. Ini searah dengan Z, dan ini adalah arah R. Di mana SE-nya adalah VR dikali R kali delta Z, dan lurus arus SC sama dengan VR kuadrat dikali dengan delta Z. Sel energi balance-nya adalah untuk transport energi masuk adalah rho Z pada saat Z VR kuadrat. Lalu untuk transport energi keluar adalah rho Z pada saat Z tambah delta Z adalah VR kuadrat. Dan untuk energi panas yang terproduksi adalah VR kuadrat dikali delta Z kali SC.
untuk luas area arah jet adalah VR kuadrat. Dan untuk masanya untuk sel energi balance-nya atau neraca masanya itu adalah laju panas masuk dikurang dengan laju panas keluar lalu ditambah dengan laju produksi panas sama dengan nol. Lalu kita masukkan ke masa neraca masanya, kita masukkan sel energi balance-nya sehingga QZZ pada saat Z dikurang QZZ QZ pada saat Z ditambah delta Z kali VR kuadrat ditambah dengan M kali CP kali delta T pada saat Z dikurang M dikali CP dikali delta T pada saat Z ditambah delta Z dikali VR kuadrat lalu ditambah dengan delta Z kali V kali R kuadrat kali SC sama dengan 0. Di sini adalah sebagai konduksinya dan ini adalah konveksi dan ini disipasi panasnya. Maka QZ pada saat Z dikurang QZ pada saat Z tambah delta Z dikali VR kuadrat ditambah dengan MCP kali delta T dikali Z dikurang MCP kali delta T pada saat Z ditambah delta Z kali VR kuadrat ditambah dengan delta Z kali VR kuadrat dikali SC sama dengan 0. Lalu ini kita bagi dengan VR kuadrat delta Z. Sehingga delta Z pada saat Z dikurang delta Z pada saat Z ditambah delta Z dibagi dengan delta Z ditambah dengan rho V dikali CP dikali dengan T kurang T0 pada saat Z dikurang T kurang T0 pada saat Z pada saat Z ditambah delta Z dibagi dengan delta Z. Lalu tambah dengan SC sama dengan 0. Lalu kita limitkan sehingga menghasilkan minus D QZ per DZ dikurang rho VCP dikali dengan DTZ per DZ ditambah SC sama dengan 0. Di mana QZ sama dengan min K dikali DT per DZ. Lalu kita substitusikan. Kita masukkan nilai QZ-nya itu adalah ini, sehingga menghasilkan min D per DZ dikali min K kali DT per DZ ditambah dengan SC sama dengan rho V dikali CP kali DT DTZ per DZ sama dengan rho V dikali CP dikali DTZ per DZ sama dengan K dikali D kuadrat T per DZ kuadrat ditambah SC mana V sama dengan V0. Karena tadi itu ada 3 zona, maka untuk zona 1 itu ketika Z lebih kecil sama dari 0, maka rho V0 dikali CP sama dengan kali dengan DT kuadrat per DT1 per DZ sama dengan K dikali ZZ kali D kuadrat per T kuadrat per DZ kuadrat. Dan untuk zona 2 itu adalah mau lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari L. Di mana rho VCP dikali DT kedua per DZ sama dengan ZZ D kuadrat kali T2 per DZ kuadrat tambah 1 tambah SC. Dan untuk zona 3 adalah ketika Z lebih besar dari L, di mana rho V0 dikali CP dikali D3 per DZ sama dengan ZZ D kuadrat tambah T pangkat 3 per D kuadrat DZ kuadrat. Lalu untuk disipasi panas hanya terjadi di zona kedua. Lalu untuk boundary condition-nya adalah BC. Untuk boundary condition 1 adalah saat Z sama dengan minus setengah hingga, dan untuk boundary condition 2 adalah saat Z sama dengan 0, dan boundary condition 3 adalah saat Z sama dengan 0. Dimana T1 sama dengan T1, T1 sama dengan T2, dan untuk if Z sama DT pangkat DT1 per DZ sama dengan if ZZ DT2 per DZ, dimana konduktivitas termal. Dan untuk boundary condition 4 itu saat Z sama dengan L, dan boundary condition 5 itu saat Z sama dengan L, dan boundary condition 6 adalah saat Z sama dengan tak hingga. Dimana ketika boundary condition
4 ini adalah T2 sama dengan T3. Dan untuk boundary condition ini adalah Kif ZZ DT2 per DZ sama dengan Kif ZZ DT3 per DZ. Dan untuk boundary condition 6 ini adalah ZZ sama dengan tangga ini adalah T3 sama dengan infinity, ada tergantung produk, dan ini adalah terbatas. Untuk konduksi panas diabaikan karena konsentrasi panas ini lebih dominan pada kondisi aksial. Lalu koordinat aksial itu tidak berdimensi, sehingga Z sama dengan Z per L, di mana sumber panas kimia tidak berdimensi, dan Z ini adalah sebagai koordinat, dan Ln adalah sebagai panjangnya. Sehingga mu sama dengan SCl per rho Cp final dikali T1 kurang T0, mana Q sama dengan T kurang T0 per T1 kurang T0. Ini adalah sebagai distribusi temperaturnya. Lalu maka tiap zona akan menjadi zona 1 ini adalah Z lebih kecil 0. Tidak ada distribusi temperatur di sini, sehingga rho dikali Cp kali P0 dikali dt 1 per dz sama dengan Hif ZZ D kuadrat T1 per DZ kuadrat. DT1 per DZ sama dengan 0 per rho dikali Cp kali P0. Pada zona 1 ini tidak terjadi produksi panas. Tidak terjadi produksi panas sehingga SC-nya sama dengan 0. Maka D 0 kuadrat per D 0 kuadrat per DZ sama dengan 0. Untuk D dan untuk zona 2 sama dengan mana Z lebih kecil dari 0 dan lebih kecil dari L, di mana rho Cp dikali P dikali dt 2 per dz sama dengan Kf ZZ dikali D kuadrat T2 per dz kuadrat tambah Sc dikali dengan F dikali theta. Kf ini adalah sehingga rho Cp dikali P dt kuadrat dt2 per dz sama dengan Sc kali D theta. D per dz dikali T2 dikali T1 sama dengan C1 dikali dengan F theta per Cp, mana theta sama dengan T kurang T0 per T1 kurang T0, sehingga persamaan dibagi dengan T1 kurang T0, sehingga menghasilkan dt2 per dz kurang dt per dz sama dengan SC1 kali C theta per rho CPV kali T1 kurang T0, di mana L sama dengan 1 dan Z sama dengan Z, maka D theta 2 per DZ dengan SC dikali L kali F theta per rho CP kali P kali T1 kurang T0, di mana D theta 2 per DZ sama dengan mu F theta. Untuk ketiganya adalah ketika Z lebih besar dari L, mana rho Cp kali V0 dikali dt 3 per dz sama dengan F ZZ dt 3 per dz kuadrat. Di sini tidak terjadi produksi panas sehingga Sc sama dengan 0, sehingga menghasilkan dt 3 per dz sama dengan 0, d theta per dz sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.